warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Perkenalkan, saya Yul Ifda Tanjung. Sekarang berada di kota Pematang Siantar. Pematang Siantar adalah salah satu kota besar di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian masyarakat di daerah Pematang Siantar bermata pencaharian bertenun ulos. Mari kita lihat bagaimana proses pembuatan ulos. Let's check it out all about ulos. Ulos adalah kain tenun atau selendang khas suku Batak yang bernilai tinggi, sakral, mulia, serta terbalut nilai-nilai keindahan dan kasih sayang. Ulos sudah dikenal masyarakat Batak sejak abad ke-14. Ulos lahir dari kegiatan budaya masyarakat Batak pada zaman dahulu yang berfungsi sebagai selimut atau untuk penghangat badan. Kini ulos memiliki fungsi simbolik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Batak, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Bagi masyarakat Batak, ulos adalah bagian dari kehidupan. Ulos menjadi identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak. Salah satu tradisi dalam budaya Batak ialah mangulosi. Mangulosi berarti mengalungkan kain ulos ke pundak orang lain yang melambangkan rasa sayang, pemberian restu, harapan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Kain ulos didominasi oleh 3 warna, yaitu merah, hitam, dan putih. Merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih memiliki arti kesucian. Saat ini, ulos semakin diminati masyarakat di luar suku Batak dan tidak lagi hanya digunakan ketika acara adat Batak saja. Kini ulos telah menjadi bahan baku pembuatan tren model busana dan perlengkapan sehari-hari. Ulos dan tradisi budaya Batak mengandung banyak nilai yang perlu dipahami oleh generasi muda saat ini. Oleh karena itu, perlu dikaji etnosains dari proses pembuatan kain ulos secara tradisional agar generasi muda dapat memahami dan membantu menyelesaikan permasalahan dalam proses pembuatan ulos, serta dapat menjaga dan mempertahankan budaya warisan leluhur. Mari kita lihat bagaimana proses penenunan kain ulos. Sekarang saya berada di salah satu rumah partonun di Lambung Merah, kota Pematang Siantar, yang sejak lama telah membuat ulos secara tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin. Horas, Ibu Gultom. Terima kasih Ibu atas kesediaannya menerima kami di sini. Izin Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu ya Bu. Ibu sudah berapa lama Bu bekerja sebagai partonun Bu? 20 tahun ya Bu, berarti sejak tahun 2003 ya Bu ya. Lalu Bu, bagaimana proses pembuatan satu helai kain ulos Bu? Pertama kan dengan benangnya, iya Bu, menyiapkan warna-warna benangnya. Iya. Terapinya itu di apa ini Bu tadi Bu? Disorong, Dibuat, kasih tekanan yang kuat ya Bu. biar rapi biasanya. Waktu kita bikin bunga harus pijat Kakinya. ya, harus diganti-ganti di bawah ini. Oh iya iya Bu. Maksudnya di bawah harus diganti Sesuai dengan dengan membuat warna bunga. bersamaan dengan Ibu ngasih dorongan ke alat yang kayu ini, ya sama untuk kakinya digoyangkan juga ya Bu. Proses pembuatan ulos. Pertama, kita masukkan gulungan benangnya ini ke alat tenun untuk warna dasar kain. Benang yang ada di gulungan adalah benang kapas dengan pewarna alami ataupun pewarna kimia. Benang kapas yang berasal dari pewarna alami diperoleh dengan cara merendam benang ke dalam pewarna alami yang berasal dari tanaman seperti kapur sirih,
kayu dap-dap, kayu nangka, kayu jabi-jabi, akar mengkudu, daun ketapang, dan tanaman lainnya. Lalu kita siapkan warna-warna benang yang lain untuk motif kain. Ada benang yang dimasukkan ke teropong untuk mengisi benang menjadi kain. Lalu teropong diletakkan di rongga pelabe sebelah kanan dan penenunan sudah dapat dimulai. Nantinya, benang yang di gulungan itu dan benang di teropong ini akan saling bersilangan sehingga akan terbentuk tenunan kain. Cara menenunnya dengan menarik pelabe ini dan kita dorong untuk merapatkan benang-benang tersebut. Bersamaan dengan kaki kita menggerakkan pijakan secara naik turun. Tujuannya untuk mengatur naik turunnya benang-benang ini agar saling bersilangan, sehingga nantinya kain ulos yang dihasilkan tidak renggang, rapat, dan lebih rapi. Mari kita coba Bu untuk mempraktekkan pembuatan ulasnya ya Ibu ya. Darilah. Satu sekali aja gitu ya. Sorong. Nah, Oh, sampai dia jadi ke sebelah sana gitu ya Bu. Yes, ini coba saya tekan lagi. Berarti ini saya tekannya yang sebelah sini ya Bu, kakinya ya Bu. sini. Wah, lihat. Jadi tadi, sorong. Udah. Udah sampai sana. Teman-teman, ternyata butuh ketelitian dan tenaga yang kuat untuk mendorong alat ini. Jadi kita harus benar-benar menjaga kelestarian budaya kita. Salah satunya adalah dengan tetap mencoba untuk melihat bagaimana pembuatan ulos menggunakan alat tenun tradisional. Tahukah kalian bahwa proses pembuatan ulos menggunakan alat tenun merupakan salah satu contoh kajian etnosains yang berkaitan dengan konsep dinamika, khususnya gaya. Gaya adalah pengaruh apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan, baik dalam bentuk gerakan, arah, maupun konstruksi geometris. Pada proses pergerakan alat tenun terdapat 3 konsep gaya yang terjadi, yaitu 1. Posisi benang pada landasan permukaan. Benang yang berasal dari gulungan benang ditarik sepanjang permukaan alat hingga benang-benang tersusun membentuk lembaran kain. Pada proses ini, benang-benang yang ditarik mengandung konsep gaya yang disebut gaya tegangan benang. Gaya tegangan benang adalah gaya yang bekerja ketika benang tersebut dalam keadaan tegang. Pada keadaan ini, arah gaya tegangan benang sejajar dengan landasan permukaan alat tenun. Sedangkan pada gulungan benang bekerja gaya berat benda yang arahnya ke bawah atau menuju arah pusat bumi. Kedua, pada pergerakan pelabe. Pada proses kedua, yaitu pada saat partonun menarik suatu alat yang disebut pelabe, terdapat gaya tarik. Gaya tarik merupakan bagian dari gaya otot yang diberikan partonun yang didefinisikan sebagai gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh manusia. Partonun harus menggunakan tenaga optimum untuk menggerakkan ototnya ketika menarik pelabe dan memberikan tekanan, agar benang yang terisi secara horizontal pada barisan benang vertikal menjadi rapat sehingga membentuk tenunan kain. 3. Hubungan gerakan pelabe, injakan, dan teropong. Pada proses ketiga,
Pelabe ditarik untuk merapatkan benang, lalu pelabe didorong ke arah depan dan ditarik kembali, sehingga menggerakkan teropong untuk mengisi benang secara horizontal. Pada proses ini terjadi konsep aksi-reaksi antara gaya dorong dan gaya tarik yang dilakukan pada pelabe dengan gerakan teropong mengisi benang. Bersamaan dengan ini juga, Partonun menggerakkan kaki pada alat injakan yang bertujuan untuk mengatur naik turunnya benang-benang ini agar saling bersilangan membentuk kain. Dari proses penenunan ini ditemukan bahwa gaya yang diberikan Partonun mempengaruhi hasil tenunan kain. Agar tidak terjadi masalah hasil kain yang kurang rapi, ditandai dengan benang yang tidak rapat atau renggang, Partonun harus mengatur tegangan benang dan memberikan tenaga otot optimum untuk menggerakkan pelabe dan injakan alat tenun. Pada keseluruhan proses penenunan membutuhkan kesabaran dan ketelitian Partonun agar menghasilkan kain ulos yang rapi, cantik, dan bernilai tinggi. Kita sudah melihat proses pembuatan ulos dan memahami konsep gaya yang ada dalam proses pembuatannya. Ini saya sedang memakai kain ulos tradisional, sangat cantik dan penuh nilai budaya. Tidak tertutup kemungkinan ulos akan digunakan sebagai bahan kain untuk membuat pakaian siap jadi yang fashionable. Namun tetap diingat ya, motif ulos memiliki beragam arti dan kekhususan saat dipakai. Sudah paham ya bagaimana proses pembuatan kain ulos? Mari kita berdiskusi untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Ayo kita lestarikan budaya Mangulosi sebagai warisan budaya Batak. Terima kasih. Sampai jumpa.